Nah, begitu kita cobain ya, cobain MBX-nya nih, kita pakai voice comment, kita uji coba ya sekarang. Hi Mercedes, How may I help you? set passenger temperature to 21 degrees. I'm setting the temperature on the front passenger side to maximum. Hi Mercedes, How may I help you? set driver temperature to 27 degrees. I'm setting the temperature on the driver's side to 27 degrees. Hi Mercedes. Hi Mercedes. How may I help you? What would you like to do? Change ambient light to white. Okay, I am changing the color. Halo guys, ini dia Mercedes-Benz GLS Class. Ini produk barunya dari Mercy nih, GLS Class generasi ketiga. Dan yang masuk ke Indonesia cuma satu tipe, GLS 450 4MATIC AMG Line. Jadi nggak ada tipe selain ini ya. Dan untuk harga off the roadnya 2.325 juta rupiah, itu off the road. Kalau on the road namanya kurang lebih 300 jutaan. Jadi tergantung ini sih, tergantung daerah juga untuk on the roadnya. Untuk unit ada di Mercedes-Benz Bandung alias PT Citra Karya Pranata. Untuk kotaknya bisa cek di description. Dari headlamp ini sama kayak Mercy yang ini ya, yang jama kekinian, yaitu multi beam LED. Jadi LED-nya ini proyektor. Bagian sini juga LED buat ini ya, buat cornering light. Sama nih, dia tuh lampu DRL sama sen dia di sini. Nah, kalau saya unlock mobilnya, tuh dia lampu sennya di bagian sini dan dia ada ambient light. Jadi dia juga bergantian ya. Nih, kalau saya nyalakan hazard, tuh dia bakal bergantian. Untuk grill ini chrome ya, besar banget nih chrome. Bagian sini 4 sisi. Luarnya dia warna silver. Logo Mercedes-Benz juga besar banget. Nih, Mercy jadul juga tetap masih dipertahankan nih si logonya. Yang GLS Class sudah dapat kamera 360 dan dia juga bisa park assist. Sensor depan lengkap ya. Ini ada 6 sisi, bukan 4 sisi ya. Tapi di sini nggak ada fog lamp. Dan ini grill bumper bawahnya chrome ya. Yang bagian sini chrome-nya tipis, yang bagian sini agak tebal. Untuk velg pakai ban 21 inci ya. Bannya ini Pirelli P0. MG juga ya si velgnya dengan profil ban 275/45 ring 21. Ntar kita lihat yang belakang apakah sama atau beda si profil bannya. Untuk bagian sini ada footstep sandy spion. Spion juga dia warna body dan dia juga ada ini ya, ambient light serta logo Mercy kalau kita misalkan buka mobil. Ntar kita coba nih setelah ini. Window line dia bagian sini chrome, ada floor rail serta tetap ada panoramic sunroof. Nah, tadi kunci smart key-nya seperti ini ya. Nah nih, dia smart key-nya ciri khas Mercy. Dan kalau kita misalkan lock mobil, dia auto folding. Begitu kita unlock mobil, auto folding terbuka, welcome light-nya bakal nyala. Cuma nggak kayak secantik yang E-Class ya, yang warna biru langsung ganti putih. Nah nih ada logo Mercy nih. Begitu kita unlock mobil dia ada logo Mercy. Jadi kita bahwa kita tahu ya ini lagi pakai mobil Mercy nih. Bukan cuma di sini ya, di penumpang depan juga ada kok. Nih saya perlihatkan di bagian sisi penumpang depannya. Nah nih, yang bagian penumpang depan seperti ini. Serta ini juga ada ambient light ya bagian footstep. Dan ini juga kayak kebanyakan Mercy lain. Nah, dan begitu kita tahan unlocknya lama, nih kayak gini kita tahan terusan, tuh dia power window-nya bakal terbuka. Serta panoramic sunroof juga dia bakal terbuka secara otomatis. Nah, biarkan aja dia terbuka sampai ke belakang. Kalau mau ngunci tinggal tahan lagi. Tahan locknya, dia bakal tertutup auto folding. Power window bakal tertutup semua termasuk si panoramic sunroof. Nah, kayak gini. Tuh. Sip. Sekarang kita ke dalam ya. Nah, ini handle-nya tadi mode tarik dan ini juga dia punya vakum. Jadi kalau misalkan kita nutup pintunya nggak rapat, nih saya misalkan pelan aja, tuh dia bakal ngisap secara otomatis dan di pintu juga masing-masing ada ambient light-nya. Kita ke dalam ya. Untuk door trim bahannya kulit kayak gini, banyak kulit full black. Door handle di sini dia silver, dia aluminium. Power window 4 sisi ya, all auto. Cuman yang bagian belakang bedanya dia ada tirai elektrik juga. Window lock dia lengkap di sini buat central lock.
Sudah track mirror termasuk auto folding. Pengaturan joknya elektrik. Ini buat naikin turunin headrest. Ini buat reclining. Untuk sliding, ini buat memanjakan leg support serta register. Tiga buah memory seat tetap lengkap ya. Dan ini juga bisa buat ngatur bagian sisi penumpang depan juga nih, si jok elektrik ini. Speaker tetap bermister dengan laser panel kayak gini. Di bawah ada cup holder, door pocket, lampu, dan ini buat buka bagasi belakang ya. Dia juga sudah power back door dan ada kick sensor. Ada silver Mercedes-Benz juga di sini dengan ini ya, lumbar support. Untuk transmisi matic aja, 2 pedal. Di sini ada tos membuka kap mesin, dia agak ngumpet. Nah nih kayak gini. Ini ada sucker fog lamp belakang, ini buat brightness. Pengatur headlamp sudah auto ya, lengkap dengan sucker fog lamp belakang tadi. Ini buat electric park brake. Bahan di sini soft touch. Ada list foot panel dengan kisi AC. Bahan dashboard tadi dia soft touch. Sekarang coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka ya. Dan ini karena EQ bus, makanya kalau kita nyalakan dia bakal halus ya, nggak kayak kebanyakan mobilnya yang ada suaranya tuh. Nih kalau start up kita mesti tetap injak rem dan tekan nih ya, start engine stop. Tuh, jadi nggak ada suara ya kalau kita start up mobilnya. Nah kayak gini, pas start up. Speedometer dia full color, ya kayak gini. Nah nih kayak gini. Dia lengkap ya, ada ini ya, ada konstan, GeForce gitulah, buat costing segala macam. Ada buat pengaturan from start kayak trip meter, ini from reset. Full screen display bisa diatur ya kayak gini. Tuh. Kalau kita misalkan mau lihat ininya, ini bisa dilihat kayak gini. Kalau mau balikin tinggal back aja. Di sini ada tadi ya, from reset, ini ada order dan trip. Speedometer format digital. Ini ada tadi ya buat rata-rata konsumsi BBM. Ini ada GeForce-nya. Dan yang beda lagi sama yang A-Class, ini speedometer dan tachometer bisa diganti-ganti warna, bisa diganti ini ya, macam-macam nih. Misalkan yang kiri mau dijadiin jam digital, kanannya mau jadi tachometer tuh bisa banget nih kayak gini. Ini ada from start lagi, ada from reset, ada trip itinerary, bluetooth segala macam, jadi lengkap lah si ini fiturnya. Dan ada kompas. Dan karena ini gap makanya penggerak 4 wheel drive, makanya dia ada ini nih, ada buat sudut ini nih, kemiringan mobil. Kalau ini buat lagi ke jalan off-road tuh dia bakal tahu dia kita berapa derajat. Ini buat tanjakan misalkan berapa persen gitu kenaikannya. Di kanan bisa diganti juga sih. Ini ada tachometer, ada consumption, ada eco display, navigasi, bahkan ada di sini ada GeForce tadi nih, yang itu buat ini ya kayak trip meter lah. Ini ada jarak mobil dari depan ke belakang. Ini karena Formatic makanya dia ada indikatornya nih sama power EQ charge. Ini juga ada air suspension dan ini unik. Nah, kalau misalkan kita naikin, ini saya sekali pencet ya. Nih saya sekali pencet sekali, nggak usah ditahan-tahan. Tuh dia bakal naik 1 kali dan dia bakal naik sendiri nih si suspensinya. Sampai nunggu benar-benar berkedip. Kalau ngebalikin, nih tunggu sampai ini ya, sampai benar-benar dia berkedip. Nah nih. Nah kalau misalkan udah, nanti dia bakal berhenti secara otomatis. Nah tuh dia bakal putih. Ini tandanya udah baik lagi. Kalau mau nurunin gimana? Tinggal pencet lagi sekali lagi. Nah dia bakal berkedip. Nanti suspensi bakal turun secara otomatis kayak gini. Tuh nanti ini juga di belakang saya kerasa nih si keturunan suspensi udaranya nih. Jadi gear S-Class ini ya ini ya udah air suspension. Dan ini juga bisa dilihat nih indikatornya nih di bagian speedometer bahwa kita lagi turun si suspensinya. Nah kalau udah dia bakal normal kayak gini. Nah kita lihat lagi di sini juga ada ini ya buat indikator radio. Ada radio, ada media. Ini bisa diubah-ubah ya, media, mostly display. Ini klasik, ini sport. Nah progresif juga bisa dia ubah. Nah nih stylenya bisa diganti dari progresif, mau understand it,
tergantung selera juga ya. Dan ini juga bisa dibalikin lagi ke yang semula kayak gini. Tuh. Nah, yang agresif impact lagi ke tachometer. Nah, kayak gini. Ini tadi bisa dilihat ya, servis segala macam, trip radio, telepon, assistance. Kayak gini, asisten bisa dilihat dari levelnya, full screen. Terus juga navigation nih bisa diubah dari sini ya. Tuh, dari destinasi segala macam. Trip komputer tadi ya yang udah saya jelasin. Di sini ada ini ya, jarum tangki dan sisa bensin, indikator segala macam. Ada indikator posisi persneling, drive mode, ini EQ bosnya nih. Jadi kalau kita tahu lagi ngecas atau apa, ini kita bisa lihat dari sini. Pasang temperatur di sini, dia jam digital tuh di sini. Pengaturan lampu di situ. Dan untuk transmisinya juga sama, dia tuh 9 speed 9G-tronic namanya. Dan kalau saya mundur ke mobilnya, tuh dia ada kamera 360 yang besar dan dia juga bisa park assist. Nih. Ini kalau mau kamera mundur biasa, ini mau lihat kiri kanan kolong segala macam. Nah nih. Tuh. Ada kamera mundur aja dan ini bisa park assist nih. Tinggal pencet aja tuh buat P-nya. Kalau mau balikin ke P gampang, tinggal pencet P-nya aja, kita rem tangan. Nah, kayak gini. Di kanan sini dia ada pedal shift untuk menaikkan gigi, di sini pengaturan MID serta cruise control yang udah adaptif. Di sini pengaturan audio string switch, ada ini juga ya. Touchpad-nya nih buat ke audio. Ada pedal shift untuk menurunkan gigi dan di sini ada lampu sen nih sama bobim dan pengaturan wiper yang sudah auto juga. Setirnya kayak gini ya. Nah, nih, modenya kayak gini 3 palang dengan airbag juga. Dia 9 ya, bukan 7 airbagnya. Pengaturan setir elektrik lengkap nih. Ada pengaturan teleskopik. Sorry, ini ada teleskopik. Ini tilt, ini teleskopik. Nah, ini kayak gini. Setir tetap dijahit kulit. Ada airbag di bagian pilar. Untuk di driver lengkap dengan hand grip. Ada mic-nya, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan ada lampunya juga. Bisa dilepas ya sun visornya nih. Kalau misalkan buat bagian sini, ini juga bisa dibuka kayak gini. Jadi ada 2 sisi. Nah, kayak gini. Ada lampu kabin, dia LED. Ini individual dia bagian bawah sini. Ini buat pintu, lampu pintu dan ini ada panoramic sunroofnya nih. Nah, nih. Ini buat buka plafon, buat buka kaca juga dia dari sini. Dan ini benar-benar smooth, jadi nggak perlu pakai tangan segala macam nih, dia terbuka secara otomatis. Ini buka, dia nutup lagi kayak gini, tinggal tekan, tahan aja, bisa dilepas ya. Nih kayak gini. Nah tuh, dia nutup lagi sekali lagi, tinggal pencet. Ini lampu baca utama ya, kayak gini nih, lampu bacanya udah LED. Ini buat lampu belakang. Kayak gini. Spion tengah di sini dia sudah auto dimming dan di sini juga tadi ada tempat kacamata nih, hampir lupa nih ya. Ini ada sensor radar kayak blind spot monitoring, lane keep assist segala macam dia tetap lengkap. Head unit juga udah MUX nih, Mercy GL S-Class. Kita coba voice comment-nya ya kayak gini. Hi Mercedes. How may I help you? What can I do for you? Set driver temperature to 24 degrees. Nah, dia tunggu dulu, baru nanti dia bakal respon. I'm setting the temperature on the driver's side to 24 degrees. Nah, kayak gini contohnya nih. Kita coba lagi ya. Hi Mercedes. Hi Mercedes. How may I help you? What can I do for you? I'm in light blue. Can you say that again, Nah, ini please? kalau nggak jelas kayak gini, coba kita lagi ya. Change ambient light to white. What would you like to do? Change ambient light to white. Ini coba lagi ya. Hi Mercedes. Hi Mercedes. What do you want to do? Change Okay. ambient light color to white. Could you repeat your input, Nah, ini kalau please? nggak jelas kayak gini. Change ambient light color to white.
Okay, I am Nah. changing the color. Kayak gini. Coba kalau saya ganti lagi warnanya hijau deh. Hi Mercedes, How may I help you? change ambient color to green. What can I do for you? Kalau nggak bisa jelas kayak gini, kita coba cancel. Cancel. Kayak gini ya, jadi kayak main vlog om mobil ya kayak kemarin. Coba lagi ya. Hi Mercedes, What do you want to do? change ambient light color to green. How can I help you? Change ambient light color to blue. Could you repeat your input, please? Nah, coba lagi ya. Hi Mercedes, How may I help you? change ambient light color to blue. What would you like to do? Change ambient light to blue. Can you say that again, please? Change ambient light color to blue. What do you want to do? Cancel. Nah, kalau misalkan nggak bisa, tinggal cancel aja kayak gini. Ini sebenarnya bisa buat ini juga ya, mau ganti radio, mau ganti AC segala macam ini bisa diatur. Ini coba lagi ya. Hi Mercedes, How may I help you? set driver temperature to 18 degrees. Ya, nunggu dulu. I'm setting the temperature on the driver's side to 18 degrees. Nah, kayak gini. Yaudah deh, daripada kelamaan kita lanjut aja nih. Nah, ini juga lengkap ya. Ini ada radio, navigasi, lengkap lah ini. Pokoknya ada radio, media. Ini bisa touchscreen ya, bukan cuma di commandernya aja. Ada comfort, ada info. Infonya kayak gini ya, lengkap kayak di speedometer. Ada aplikasi. Ini buat smartphone, buat Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang beda lagi sama Mercy lain, ini nih yang unik. Dia bisa car wash mode alias buat nyuci mobil. Kalau misalkan kita mau cuci mobil pakai yang elektrik kayak gitu, ini kita bisa set dari sini. Nih, tentunya dia bakal nanti secara otomatis dia bakal ngeset sendiri. Ini gak unik ya. Nih, kalau misalkan masuk dia on atau off, ini buat naik turunin masuk ke mobil tuh dia bisa suspensinya dia turun sendiri. Asisten juga bisa dilihat dari kamera parkir. Blind spot assist nih lengkap standar di Mercy. Vehicle juga sama ya. Ini vehicle tadi saya jelasin. Nah nih, dynamic select, ada acoustic look segala macam. Dan ini nih yang unik nih, yang saya suka nih. Bisa ngeset pengaturan ini ya. Pengemudi kalau misalkan sesuai tinggi. Contoh nih, ntar ya saya coba cek dulu. Nih seat adjustment kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat nih tingginya berapa. Saya misalkan saya set 178. Saya start positioning. Nah tuh, setir dia bakal turun sendiri. Tuh, setir dia bakal mundur secara otomatis. Jadi kalau misalkan ini gak cocok, kita bisa set lagi. Ini misalkan saya tingginya 178, cuman nggak pas, ya udah lo tinggal ganti lagi, balik lagi ke aturan ini, atau kita set sendirilah. Nih kayak gini. Jadi bisa sesuai selera lah buat pengaturan pengemudi. Ini sistem udah lengkap ya, segala macam audio. Ini standar Mercy lah, MBUX system. Tadi yang ngebedain sama Mercy lain A-Class gitu, dia cuman di ini ya, di car wash system sama pengaturan setir otomatis. Ini ada 4 buah kisi AC, di sini juga bisa dibuka tutup. Listnya nih wood panel. AC quad triple zone ya, quad zone malah bukan triple zone. Ini pengaturan temperatur di sini. Ini speed fan di sini. Ini buat pengaturan temperatur. Pengaturan arah semburan juga lengkap ya. Nah nih, dia lengkap. Individual lagi, tuh unik ya. Individual nih. Jadi kalau misalkan si penumpang mau, driver mau kayak gini, penumpang dia mau pisah tuh bisa banget kayak gini. Ada front entry defogger juga dan ada sync. Di sini juga tadi ada auto climate nih buat maksimum AC. Ada hazard dan dia yang ngikutin irama kalau kita pencet. Ada redefogger, ini ada ini ya, ada open close air, ini temperatur kayak gini. Ada start engine stop sama stopnya ya, kayak gini. Ada di start stop. Ini gak ada laci penyimpanan ya, kalau kita buka
Nah nih, dia ada socket lighter, ada laci penyimpanan, 2 buah cup holder, dan ini bisa dibuka nih. Kalau misalkan kita nggak butuh tinggal tarik aja, kalau mau balikin pencet aja nih, tuh kayak gini. Nutupnya tinggal kayak gini, tutupnya biasa. Di sini juga ini komentar audio ya, audionya si Mercy nih buat volume, navigation, media, radio, sama telepon. Ada dynamic ini buat mode berkendara, kalau misalkan kita mau individual, sport, comfort, atau eco, nih tergantung selera juga. Ada ini juga nih buat park assist sama kamera 360, kita bisa pencet di sini. Ini buat settingan mobil ya, yang tadi saya jelasin nih, yang quick access. Ini buat favorit. Ini komentarnya sentuh ya, semuanya kayak gini. Tadi ini buat naikin turunin suspensi kalau misalkan kita lagi perlu. Di sini ada laci penyimpanan nih, dia bisa dibuka juga. Input USB-nya Type C nih, semua sisi, dan ini juga lacinya cukup dalam. Bahannya kulit ya, semua bagian sini, dan ini juga pegangannya beda nih sama yang versi lain. Untuk jok bahannya kulit, Nivo Black ya, kayak gini. Tuh. Seatbelt di sini dengan adjuster, handgrip di sini mode retract, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror, dia juga ada lampunya nih. Ada card holder juga di bagian sini, dan ini gak bisa dilepas kayak di sisi driver. Ini airbag sisi penumpang depan, airbag pilar bagian sini. Untuk laci penyimpanan di sini soft opening. Ada ban bluetooth juga ya, dan ini juga dia ada lampunya juga di sini. Bahan di sini sampai sini soft touch. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang ya, ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama kayak di baris pertama. Door trim bahannya kulit kayak gini, door handle-nya dia chrome. Pengaturannya juga elektrik nih, buat reclining, ini sliding kayak gini, dia elektrik semua, dan ada headrest juga yang elektrik. Ini bisa buat buka power window sekaligus buat tutup tirai. Nah ini kalau saya tutup tirai tinggal pencet sekali. Kalau kita mau balikin lagi kaca biasa tinggal buka. Jadi ini bisa multifungsi ya si power window-nya. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker, serta ada lampu, dan ada seal flat Mercedes-Benz. Ada ambilight juga bagian bawah, dan untuk baris kedua ini lega akomodasinya nih. Ini cerkas Mercy juga dia lega. Ini space-nya lebih dari 5 jari. Di sisi driver dia ada sip pocket, modelnya jaring, begitupun di sisi penumpang depan. Ini ada kisi AC ya kayak gini. Ini gak AC-nya quad zone nih, pengaturannya lengkap sampai belakang. Ini pengaturan arah semburan, ini auto climate-nya kayak gini. Ini buat off AC, ini pengaturan arah semburan di masing-masing. Yang enggak individual cuma pengaturan ini ya, speed fan. Ada laci penyimpanan, ini penggerak value drive ya, makanya juga dia ada ini nih, ada tunneling yang cukup tinggi. Serta nilai layout dari dashboard dan door trimnya nih. Mercedes-Benz GLS Class 450 AMG Line. Jadi yang dijual dari sini cuma satu tipe ya, Mercy GLS 450. Ini plafonnya tutup ya karena dia ada panoramic sunroof. Yang grip belakang di sini mode retract, ada hooknya juga, dan ini lampu bacanya gede nih, LED kayak gini. Ada kisi AC juga bagian situ, bukan cuma di sini, di ini juga ada nih di bagian pilar B nih masing-masing. Ada hook juga bagian situ, seatbelt di situ rapi, headrest tiga-tiganya adjustable. Di sini ada armrest ya. Nah nih, ini ada ban bluetooth-nya juga sama cup holder 2 buah, tinggal pencet. Pelipatan 40-60, tapi semua pelipatan elektrik. Dan untuk headroom baris kedua ini lega banget ya. Tuh. Nah nih, yang isi AC bagian kanan tuh dia di sini. Nah, dia bagian sini. Yuk, sekarang coba kita ke bagasi dulu ya, sebelum kita coba duduk di baris ketiganya. Rem belakang di sini dia cakram, profil ban belakang ini nggak kelihatan ya. Nah nih, 31540R21, jadi beda profil ban. Tapak belakangnya lebih lebar yang ini. Untuk tangki bensin di sini minimalnya oktan 95. Stop rem belakang LED semua ya, dan ini juga ciri khas Mercy nih LED. Baik lampu sen dan mundur LED semua, dan mufflernya ini double ya bagian bawah sini. Penggerak all-wheel drive, sensor parkir lengkap, dia ada 6 titik. Ini dia sudah power back door kayak gini. Nah,
Dia juga ada aksesor ya, bukan cuma power back door. Nanti kita coba setelah ini. Nah, ini karena kursinya lagi terlipat, dia kayak gini nih. Kalau mau ngebalikin gimana? Gampang nih. Tinggal tekan ini aja nih buat ngebalikin kursi. Nah nih. Tuh, dia bakal narik secara elektrik, begitu pun yang sisi kiri. Nah, tuh. Dia bakal terlipat secara otomatis. Di sini ada power outlet ya. Ini ada buat menaikkan menurunkan suspensi kalau misalkan kita lagi naik barang. Ini pencetnya sekali ya. Nih kalau saya pencet lagi, tahan. Nih dia bakal itu tuh. Nah dia nanti bakal turun sendiri si gelang kerasnya. Nih tuh kita lihat. Ini kalau kita misalkan mau masukin barang, jadi dia bakal turun ya si suspensi udaranya kayak gini. Kalau ngebalikin tinggal pencet sekali aja. Tapi harus nunggu ininya sampai mati ya, nggak bisa kita paksa. Kalau paksa nanti suspensi udaranya bakal error. Nah nih, kalau ngebalikin gimana? Tinggal tekan lagi. Nah, kita pencet sekali lagi, suspensinya bakal naik secara otomatis. Tuh, lihat tuh. Tuh. Kalau udah beres dia bakal berhenti. Nah, yang di sini buat apa? Ini buat pelipatan kursi. Ini buat sisi kanan, ini buat sisi kiri kursi, dan ini buat ngelipat semua kursi baris kedua. Belakang sini dia ada hook, ada lampu baca yang sudah LED juga. Di sini nggak ada ban serep ya, jadi cuman ada tire repair kit nih bagian sini. Dia juga ada separator bagian sini, serta ini desain dari belakangnya secara overall. Mercedes-Benz GLS Class 450 AMG Line. Dan ini special formatic ya, karena transmisi cuman satu yang 9 speed dan penggerak 4-wheel drive. Jadi formatic itu istilahnya itu penggerak 4 rodanya dari Mercy. Di belakang lengkap dengan rear wiper, ada rear defogger, high soft lamp, serta upper spoiler, serta antena terintegrasi di kaca belakang. Nah, sekarang coba kita duduk di baris ketiga. Nah, caranya kayak gimana? Bukan dari sini ya, pengaturan buat lipat kursi. Dia harus dari tombol di sini nih. Sekali pencet ya, tuh dia bakal terlipat secara otomatis. Nah kayak gini dia bakal ngegeser. Dan kalau misalkan kursi baris pertamanya tuh mengganggu ini pemandangan, dia bakal maju sendiri. Dan ini airbagnya 9 ya, sampai ke kursi belakang. Tapi persyaratannya kalau mau balikin kursi ya nggak bisa dari sini ya. Nih kalau saya pencet tuh dia nggak bakal balik sendiri, harus manual. Harus dari sini nih, dari pengaturan ini nih. Tuh dia bakal mundur. Nih. Kalau buat ini ya, buat ngebalikin kursi. Tapi kalau mau ngebalikin reclining yang semula nggak bisa. Nah kayak gini pelipatannya. Di baris ketiga ini nggak sempit loh, lega, masih ada space 3 jari. Ini belum raba banget ya si kursinya. Nah kalau direbahnya kayak gini nggak pas sih buat orang setinggi saya. Ini sama ya buat pelipatan kursi kanan. Di sini ada cup holder, bahan di sini soft touch. Ini nggak ada apa-apa ya, cuma ada speaker. Ini buat dudukan ini ya, si separator. Kisi AC tetap ada di baris ketiga. Seatpad dia rapi. Airbag sampai belakang sini. Untuk headroom baris ketiga ini masih lega, nggak sempit. Di sini ada lampu baca, sudah LED. Headrest di sini adjustable, dua-duanya kayak gini. Pelipatan tadi speed 50-50. Nah, kalau headrest ini baris ketiga ini nggak elektrik. Kalau ngangkatnya dia manual. Cuman kalau ngelipat kursinya buat ngelipat nanti dia elektrik. Yang ngangkatnya aja manual, yang di headrest ini. Nah, kalau misalkan mau balikin lagi, tinggal tahan lagi. Nah nih, sorry. Nah nih, kita pencet, kita tahan, dan di sini juga ada input ini ya, USB nih, 2 sisi Type C buat ngecas di bagian belakang. Dan speakernya tetap ada nih sampai belakang di baris ketiga. Yuk, sekarang coba kita ke depan lagi. Nah, ngebalikinnya gampang sih, tinggal ini lagi nih, tuh. Nah, tapi nggak bisa di ini ya, nggak bisa di lepas, kita harus tahan seterusnya sampai benar-benar dia kembali ke posisi yang semula. Beres kayak gini. Tapi kalau ngebalikin tuh ke recline segala macam masih dari sini ya, dari tuas ini nih yang elektrik. Ini reclining, ini sliding, ini buat naikin turunin headrest dengan speaker yang sudah Broadcaster. Ada ini juga ya, sifat Mercedes-Benz yang di
warnanya warna putih. Sisi penumpang depan juga sama, dia juga ada tombol smart key dan pengaturan joknya sama kayak di driver electric. Ini buat naikin turunin headrest, ini buat reclining, ini buat sliding, headrest, dan ada leg rest nih buat ngepanjangin ini ya, si leg itulah leg support istilahnya tuh. Di sini ada ini ya, lumbar support, ada central lock, ada 3 buah memory seat, cuman nggak ada ini ya buat pengaturan driver kayak di sisi driver nih, pengaturan kursi penumpang maksudnya tuh. Ini layout dari dashboardnya ya, secara overall dari penumpang depan seperti ini. Nah tuh, ada Silhouette Mercedes-Benz juga. Untuk mesinnya ini 3000 cc ya, beda sama yang ini. Dia 3000 cc, dia tuh 6 silinder. Nah nih, 3000 cc 6 silinder dengan turbo, tenaganya 367 PS, tapi torsinya mantap. 500 Nm, cuma itu belum sama si EcoBoost. EcoBoost nambahnya 22 apa ya, kayak gini. Ini rom mesin dia sudah dicat kayak gini, akinya bagian situ. Kap mesin sama ya, dia sudah dicat dan lengkap dengan peredam, serta kap mesin juga dia sudah hidrolik. Untuk drivetrain dia penggerak 4 roda. Oke, demikian video saya mengenai Mercedes-Benz GLS 450 AMG lainnya tepatnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tambah nih, hampir kelupaan juga ya, tadi belum sempat ngasih lihat si kick sensor. Jadi kalau kick sensor, persyaratannya kita mesti pegang kunci. Nah ini bisa pas lagi mobilnya nggak terkunci nih. Kalau saya tendang mobilnya, tuh dia bakal terbuka si kick sensornya. Kayak gini. Tuh. Kalau menutup gampang, tinggal kita tendang lagi. Tuh dia nanti bakal tertutup secara otomatis. Jadi nggak harus pas mobilnya terkunci, terbuka aja bisa loh. Ini pas saya kunci, kita buka lagi. Ya kita kick sensor. Tuh dia bakal terbuka si kick sensornya kayak gini. Tuh. Kalau nutup tinggal kaki, dia nutup secara otomatis seperti ini. Oke, sekian tambahannya.